hakun 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wala yuziqahum na'imaha. Arbaun, 4 golongan manusia. Hakun, sebuah kewajiban. Hakun, sebuah kewajiban 'alallahi, atas Allah, alla yudkhilahumul jannata, tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Ini kewajiban nih bagi Allah. 4 golongan ini gak bakalan dimasukkan ke dalam surga sama Allah. Wala yuziqahum, dan tidak diberikan kenikmatan. Wala yuziqahum, dan tidak diberikan kenikmatan na'imaha, akan nikmatnya surga. Jadi dia nggak akan dikasih baunya aja, mencicipi surga nggak dikasih, baunya aja kagak dikasih gitu. Nggak dihalalin mencicipi kenikmatan surga, sampai baunya kagak nyium, nggak ngendus. Jangan sampai kita jadi 4 golongan manusia ini. Yang pertama, mudminu khamrin, pecandu minuman keras. Pecandu nih. Kalau coba-coba masih belum. Jangan coba-coba yang belum. Karena ketagihan. Kalau bukan pecandu berarti masih ada kesempatan surga. Kita pecandu doang aja haramin gitu. Oh, mau nyoba dikit lah gitu. Jangan. Yang buruk mah jangan cobain, takutnya ntar kecanduan. Iya, jadi kecanduan. Jangan. Iya, pokoknya dia begitu udah. Kalau nggak kena obat narkotika, narkoba, udah kayak orang mau mati gitu. Tapi ya udah sakau aja gitu. Tapi kalau dikasih udah seger. Iya. Itu yang orang begitu udah, ya Allah, naudzubillah min dzalik dah. Nah, itu namanya mudminu khamrin. Kalau zaman dulu kan cuman cair, kalau sekarang kan di samping cair yang berupa pil-pil banyak, serbuk-serbuk banyak, yang berupa kayak rokok-rokok, iya banyak. Sekarang macam-macam komar, bukan kayak dulu. Komarnya canggih sekarang mah, modern, mengikuti perkembangan zaman. Nah kalau kita candu kepada itu kewajiban bagi Allah, nggak bakalan masuk surga. Rata, apalagi sampai meninggalnya tetap begitu. Overdosis, mampusnya overdosis, udah bangga. Jangan orang mampus overdosis, mari kita saksikan dia bin ahlul khair. Naudzubillah min dzalik. Matinya overdosis dibilang bin ahlul khair, ustaznya gelo ini mah. Jadi harus dia mati. Jangan. Yang disaksin, disunahin kita jadi saksi khair, emang kita tahu itu orang baik, ya, baru udah tuh disunahin untuk syahadat min ahlil. Lo kita tahu yang matinya begitu, lo matinya gantung diri min ahlil khair. Ya jangan sampai naudzubillah dzalik kita cegah nih anak keturunan kita, generasi muda, sampai begitu. Kalau anak muda ngumpul-ngumpul begitu tuh, iya, itu hati-hati kalau tahun baru itu. Apalagi ada anak muda dari luar kampung kita masuk ke situ, hati-hati tuh, jangan diemin baik. Iya. Bocah sekarang mah kalem-kalem, diem-diem kena. Ini kita paling enggak anak keturunan kita kasih ilmu. Ini lo yang begini mah jangan nyoba-nyoba, jangan ikutin babak aja nggak pernah nyoba-nyoba gitu. Yang bapak belum ada gitu. Iya, bapak jangan begitu nggak mau nyoba-nyoba. Mendingan lu banyakin pacar daripada lu jadi pemabok. Masih mendingan banyak pacar. Lebih banyak pacar doang, jangan berzina. Berzina sama aja daglong. Iya, lu banyak punya temenan, nggak apa-apa dah. Yang penting ini jalanin lu. Masya Allah, jangan dah, lu nggak bakal masuk surga. Kemudian yang kedua,
pemakan riba. Pemakan riba. Jangan sampai kita jadi rentenir. Kalau mau minjemin duit sama orang pakai 2 juta pakai. Yang penting jelas balikin berapa bulan lo. Gitu emang. 3 bulan bang. Ya udah gue catat ya 3 bulan ya. Pakai materai 10.000 kagak? Nggak usah bang. Gitu. Udah lu tanda tangan 3 bulan. Tanggal berapa? Bulan apa? Balikin duit gua 3 juta. Kalau kagak begitu juga masyarakat daklok juga. Ngutang ada. Bayar mah kagak. Ngutang doang. Udah ngutang habis gitu kagak mau ketemu sama kita. Ngilang kayak udah orang mati. Enggak ketemu kita tuh. Masyarakat begitu. Masyarakat daklok gitu. Nggak pada ngaji juga. Dikira hutang itu kalau nggak dibayar dapat nggak dapat memberatkan kita, berat itu berat. Kalau kita punya utang nggak ada niatan balikin, dosanya gede banget. Dan nanti kalau kita sudah meninggal, waduh, pahala kita itu, ibadah kita dikasih ke orang yang ngutangin kita yang nggak kita bayar. Maka kalau kita ngutang, kita emang niat bayar. Jadi emang harus ada faktubuha. Di dalam Al-Quran begitu. Catat kalau masalah hutang-hutang lagi zaman Nabi begitu. Sahabat zaman Nabi juga sama juga. Kayak orang korok cabai. Ada juga yang wajahnya ngutang doang. Bayar hutang agak ngilang. Dia ngutang lagi sama sahabat yang lain. Makanya begitu turun ayat. Faktubuha kalau hutang apa catat. Dia mau bayar berapa. Hutang ya hutang. Walaupun 10.000 ya hutang ya hutang. Cara hutang. Apalagi yang jutaan. Ustaz, itu kalau utang tadi udah itu sampai meninggal. Iya. Bukan yang utang meninggal. Berat. Yang diutangin masih hidup. Iya berat, itu berat. Tapi dia udah nggak puas, saya ikhlas gimana? Ya kalau yang utangin dikelasin bebas ya. Orangnya meninggal kan? Oh yang utangin meninggal. Yang utang. Oh yang utang dia bayar berarti kasih ke istrinya, ke anaknya. Kalau anak istri juga udah kagak ada berarti sedekahin atas nama si meninggal. Dipikir doang udah biarin aja. Iya nggak boleh. Tetap. Harus 100.000 udah kagak ada dia meninggal, istri kagak juga, anak juga udah, berarti kita sedekahin. Ya Allah saya nih sedekah atas nama si ini, emang duit dia gitu, udah apa-apa. Ya. Tapi kalau masih ada keluarganya istri, kasih ke istri, kasih ke anak. Gue punya utang sama bapak lo, emang gue nggak sempat. Yang ngutang mati, yang ngutangin ngeklasin doang. Ya boleh. Tapi bebas dalam bentuk pikiran, bukan langsung. Oh harus ucapin keluarganya. Iya, saya bebasin dah ya begitu. Tapi lewat keluarganya lewat keluarganya dia punya utang, gua sebetulnya udah gue ikhlasin. Karena ada berpendapat nggak bisa, tetap nanti ditagih di akhir. Enggak. Kalau kita udah ngikhlasin bebas. Tapi kalau kita enggak tetap enggak. Utang 5 juta. Sono tagih semua. Ya tagih nanti. Kecuali tuh orang semasa hidupnya emang bener-bener berusaha untuk melunasin utangnya, udah dia angsur, masih 5 juta, masih kurang 5 juta, dia meninggal, itu dibebasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia sebetulnya emang niat bayar, cuman belum kesampaian. Nanti di sana dibebasin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau emang nggak ada niatan tadi biar lupa gitu. Kan banyak juga yang begitu tuh. Lu tandain mukanya, jangan kasih lagi utang. Lu ngubang aja dah utang, jangan sama gua. Kasih ongkos aja. Iya. Ya, itu ya, jangan jadi rentenir kita. Kalau ada orang mau minjem duit ke rumah, emang ada kasih begitu. Tapi gini, perjalanan berapa? Iya. 3 bulan. 3 bulan. Oh, 3 bulan mana ini jadi sini? Iya bang, saya baru cuma gopek. Ya udah nggak apa gopek. Ntar yang 2.500.000 kapan kira-kira? Iya. Bulan depan aja begitu. Iya. Jangan ngilang, nggak ada. Ngilang. Minjem 500.000 ngilang. Minjem apa pakai datang ke rumah rapi. Ustaz, tolongin saya. Nangis-nangis. Ustaz yang dipinjam. Udah begitu lagi. Udah dikasih, emang pertama minjemnya gopek.
Lah pulang, lah sore datang lagi Pak Ustaz. Kayak saya butuhnya 5 gopek lagi, kan kurang begitu. Lah habis begitu tenggelam hilang. Agak pernah datang ke rumah, nggak pernah. Kalau ketemu di jalanan melengos, lah ini orang yang salah kok begitu. Kita yang bener. Iya ya. Ini banyak begitu. Ngutang di warung. Sian banget yang warung mah. Nungguin dibayar kagak-kagak juga ya. Nomor cabai mah kan emang ahlaknya pada bagus-bagus. Namanya nagih kagak enak gitu ya. Gitu jangan sampai kita. Motor sih. Motor berapa? Bisa. Itu ya. Terakhirin wa akilu pemakan malil yatimi harta anak yatim. Bigore hakin tanpa dia punya hak boleh memakan harta anak yatim. Gak banyak. Ngurusin anak yatim punya hak, jadi ngurusin. Iya. Nih dia ngurusin nih, dapat donatur 10 juta, emang dia ngurusin buat ini, buat itu, ngumpulin ini, ngumpulin itu. Ya berarti dari 10 juta dia boleh ngambil hak, boleh lagi ambil 200 Iya. untuk ngurusin begitu. Jangan 5 juta diambil, 5 juta diambil, bukan hak itu. Sesuai dengan ininya, boleh. Lah bukan ngurus bukan apa, main ambil deh harta anak yatim nggak boleh. Oh dia nggak bakal masuk surga. Pemakan harta anak yatim dia nggak punya hak makan harta itu, duit yatim itu, waduh bahaya nggak bakal masuk surga. Terakhir wal aku anak yang durhaka, wal aku anak yang durhaka liwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai durhaka sama orang tua. Emang siapa sih kita? Di diri kita mengalir darah babah kita, mengalir darah ibu kita. Sejelek apapun orang tua, iya orang tua kita. Iya. Jangan pernah durhaka kepada mereka, walaupun kita lebih pinter, lebih daripada orang tua. Jangan pernah durhaka. Jadilah anak yang berbakti. Rawahul Hakim, hadis ini oleh Imam Hakim. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal